Kesepian yang dirasakan oleh perempuan terpilih bukanlah suatu kebetulan, apalagi hukuman. Itu adalah sebuah bentuk persiapan. Sejak awal zaman, mereka yang membawa tujuan besar selalu menapaki jalan yang hanya sedikit orang mampu menemaninya. Bukan karena mereka lebih baik atau lebih unggul, melainkan karena panggilan yang mereka terima menuntut perjalanan yang berbeda. Ketika banyak orang merasa nyaman berada di tengah keramaian, perempuan terpilih justru merasakan panggilan menuju sesuatu yang lebih dalam. Percakapan dangkal tidak lagi memuaskan, siklus yang berulang terasa hampa, dan apa yang tampaknya cukup bagi orang lain seringkali tidak pernah cukup baginya. Namun, cara pandang yang lebih dalam terhadap kehidupan ini datang dengan harga. Jarak, kesalahpahaman, penilaian, tidak semua orang mampu menerima seseorang yang berpikir berbeda, merasakan lebih dalam, dan mencari sesuatu yang melampaui apa yang dunia tawarkan. Dan di titik inilah sebuah pertanyaan muncul, bergema dalam jiwa banyak perempuan terpilih. Mengapa, bahkan ketika aku telah memberikan yang terbaik, aku masih sering merasa sendiri? Jawabannya terletak pada esensi dirimu. Engkau tidak dipanggil untuk menyatu, tetapi untuk menonjol. Ketika Tuhan memilih seseorang untuk sebuah tujuan yang istimewa, Ia memisahkan orang itu, menguatkannya, dan membentuknya dalam kesendirian. Karena panggilan besar tidak pernah datang tanpa persiapan. Hari ini, aku ingin menunjukkan padamu 7 alasan mengapa perempuan terpilih berjalan sendirian. Aku ingin engkau memahami bahwa fase hidupmu saat ini memiliki tujuan, bahwa kesepian ini bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah proses. Jika pesan ini menyentuh hatimu, tetaplah bersamaku hingga akhir. Setiap kata mungkin menjadi jawaban yang selama ini engkau cari untuk memahami apa yang sedang terjadi di dalam dirimu. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk berlangganan ke kanal ini. Di sini, engkau tidak sendirian. Di sini, engkau adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sekarang, mari kita renungkan. Mereka melihat dunia dengan mata yang berbeda. Perempuan terpilih memiliki sudut pandang yang berbeda sejak usia dini. Ia menyadari bahwa cara pandangnya terhadap kehidupan tidak sama seperti orang lain. Di saat banyak orang menjalani hidup dengan mode otomatis tanpa mempertanyakan apapun, ia justru merasa bahwa ada sesuatu yang melampaui apa yang tampak di depan mata. Hal-hal yang biasa tidak menarik perhatiannya, yang dangkal tidak mampu memuaskannya, yang sementara tidak dapat memenuhi dahaganya. Intuisinya sangat kuat. Sebelum sesuatu terjadi, ia sudah merasakannya. Sebelum kata-kata diucapkan, ia sudah menangkap maksud di baliknya. Tatapan yang penuh perhatian ini membuatnya memahami hal-hal yang luput dari pandangan kebanyakan orang. Namun, ketika ia mencoba membagikan persepsinya, ia seringkali dihadapkan pada tatapan kosong dan tanggapan dingin. Kedalaman perasaan dan cara pandangnya terhadap hidup bisa menjadi beban. Tidak semua orang ingin mendengar kebenaran. Tidak semua orang siap melihat apa yang ia lihat. Beberapa orang bahkan menghindari kehadirannya karena intensitas pandangannya memaksa mereka untuk menghadapi kenyataan yang selama ini ingin mereka hindari. Bukan karena ia ingin menjadi berbeda. Ia memang berbeda. Percakapan dangkal membuatnya lelah. Pengejaran akan status, harta benda, atau pengakuan sosial terasa tidak masuk akal baginya. Saat banyak orang sibuk mengejar hal-hal yang fana, ia justru merindukan sesuatu yang lebih besar. Sebuah tujuan, sebuah misi, sebuah kebenaran yang membuat keberadaannya di dunia ini berarti. Namun, dahaga akan sesuatu yang sejati ini kerap kali membawa kesendirian. Mereka yang hidup dalam permukaan tidak memahami seseorang yang mampu melihat jauh melampaui yang tampak.
Terkadang mereka mencoba membungkam perempuan terpilih. Mereka berkata bahwa ia terlalu banyak berpikir, terlalu sensitif, terlalu rumit. Mereka tidak memahami bahwa baginya hidup tanpa kedalaman justru adalah pemborosan yang sesungguhnya. Ia tidak bisa menutup mata terhadap apa yang telah Tuhan tanamkan dalam hatinya. Seiring waktu, ia belajar untuk menyimpan banyak dari persepsinya sendiri. Ia belajar bahwa tidak semua orang siap untuk mengetahui apa yang ia ketahui. Ia belajar untuk diam, ketika menyadari bahwa kebenarannya justru menakutkan bagi orang lain. Namun, hal ini bukan berarti ia harus meniadakan dirinya sendiri. Sudut pandangnya yang unik bukanlah suatu kesalahan. Itu adalah anugerah. Tuhan menciptakannya seperti itu untuk sebuah alasan. Jika ia memisahkannya agar dapat melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain, itu karena ia memiliki sesuatu yang istimewa untuknya. Visi yang ia miliki bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Ia tidak seharusnya menyembunyikan siapa dirinya hanya demi menyenangkan mereka yang lebih memilih hidup dalam ilusi. Dunia ini membutuhkan orang-orang yang mampu melihat kebenaran, dan ia adalah salah satunya. Perjalanannya memang tidak sejalan dengan pola-pola yang ditetapkan oleh dunia. Perempuan terpilih telah menyadari sejak awal bahwa jalannya akan berbeda. Masyarakat menawarkan sebuah jalur yang dianggap ideal. Tumbuh dewasa, menempuh pendidikan, mendapatkan pekerjaan yang stabil, menikah, membangun keluarga, dan mengikuti aturan yang sama seperti banyak orang sebelumnya. Bagi banyak orang, ini adalah kehidupan yang sempurna. Namun bagi dirinya, ada sesuatu di dalam hati yang berkata bahwa masih ada yang lebih. Ketika orang-orang di sekitarnya tampak puas, ia justru merasakan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Bukan berarti ia meremehkan jalan hidup tersebut, namun ia tahu bahwa misinya lebih besar. Apa yang memuaskan orang lain tidak mampu mengisi jiwanya. Ada rasa lapar akan sesuatu yang melampaui hal-hal yang dapat diprediksi, melampaui apa yang dunia ajarkan. Masalahnya, tidak semua orang mampu memahami pencarian ini. Sebagian besar orang lebih memilih mengikuti arus tanpa bertanya, menerima begitu saja apa yang telah diajarkan kepada mereka. Dan ketika mereka berhadapan dengan seseorang yang berpikir secara berbeda, reaksi yang muncul seringkali adalah kritik. Mereka mengatakan bahwa ia terlalu banyak berpikir, terlalu rumit, bahwa ia seharusnya menerima hidup sebagaimana adanya, bahwa ia terlalu menuntut dari kehidupan. Kesalahpahaman ini mengikutinya kemanapun ia pergi, di tempat kerja, di antara teman-teman, bahkan dalam lingkungan keluarganya sendiri. Tatapan yang tidak memahami, komentar yang disamarkan sebagai nasihat, usaha untuk memaksanya menyesuaikan diri dengan sesuatu yang sejatinya tidak pernah dirancang untuknya. Namun, seorang perempuan terpilih memang tidak pernah cocok di tempat yang bukan untuknya. Ia mungkin mencoba mengikuti apa yang diharapkan oleh banyak orang. Untuk sementara waktu, ia bisa saja memaksa dirinya untuk menyesuaikan diri dengan standar yang ada. Namun, akan selalu ada sesuatu yang menariknya kembali pada panggilan sejatinya. Jiwa seseorang yang dilahirkan untuk sesuatu yang lebih besar tidak pernah menemukan kedamaian dalam hal-hal yang biasa. Dan justru, perbedaan inilah yang membuatnya seringkali berjalan sendirian. Karena, sementara banyak orang mengikuti arus tanpa mempertanyakan, ia merasakan bahwa dirinya tidak bisa mengabaikan apa yang telah Tuhan tanamkan di dalam dirinya. Ia merasa bahwa dirinya dilahirkan untuk memberi jejak, untuk menjalankan sebuah tujuan yang hanya sedikit orang yang bisa memahaminya. Dunia mengajarkan bahwa kita harus mengikuti jalan yang aman,
tanpa mengambil risiko, tanpa bermimpi terlalu besar. Tetapi perempuan terpilih tidak diciptakan untuk kenyamanan yang dapat diprediksi. Ia merasakan bahwa perjalanannya menuntut keberanian, iman, dan kerelaan untuk melampaui batas kenyamanan. Namun, keberanian ini tidak akan selalu diterima dengan mudah. Beberapa orang akan menjauh, sementara yang lain mungkin mencoba melemahkannya. Dunia tidak terbiasa dengan orang-orang yang tidak sekadar ingin menyesuaikan diri, tetapi ia tidak bisa mengabaikan kebenaran yang hidup dalam dirinya. Setiap pintu yang tertutup, setiap jalan yang terasa sepi sebenarnya adalah arah baru. Tuhan tidak mengizinkan perempuan terpilih menetap di tempat yang bukan miliknya. Apa yang tampak sebagai kesepian, sesungguhnya adalah penataan ulang. Tuhan sedang menyingkirkan apa yang tidak lagi berguna untuk memberi ruang bagi apa yang benar-benar sejalan dengan misinya. Ia tidak perlu takut berada di luar standar dunia. Perbedaan itu, bukan kesalahan itu, adalah tanda. Ia tidak diciptakan untuk mengikuti jalan mayoritas. Takdirnya berbeda. Dan perjalanan ini, meski kadang terasa sepi, akan membawanya tepat ke tempat yang telah Tuhan tentukan untuknya. Kekuatanmu membuat orang lain gentar. Perempuan terpilih membawa kekuatan dalam dirinya. Kekuatan yang hanya sedikit orang mampu memahami. Ia telah menghadapi tantangan yang bisa saja membuat orang lain hancur, bangkit kembali ketika tak seorang pun percaya padanya, dan melewati pengkhianatan, kehilangan, serta berbagai awal yang baru. Namun, alih-alih menyerah, ia memilih untuk terus melangkah. Rasa sakit telah membentuk dirinya, dan bekas luka menjadi kisah yang ia bawa dalam diam. Tidak semua orang mampu menghadapi kekuatan seperti ini. Beberapa merasa tidak nyaman, seolah-olah kehadirannya mengingatkan mereka akan sesuatu yang mereka sendiri tak mampu capai. Ada yang mengaguminya, tetapi ada pula yang mengkritiknya, yang mencoba merendahkannya agar mereka tak perlu berhadapan dengan kelemahan mereka sendiri. Bagi banyak orang, lebih mudah menghakimi daripada mengakui betapa besar perjuangan yang telah ia lalui untuk sampai di titik ini. Kekuatan ini tidak datang begitu saja. Ia ditempa dalam keheningan malam-malam yang sulit, dalam momen-momen ketika tidak ada yang menolongnya, dalam kejatuhan-kejatuhan yang mengajarkannya cara untuk bangkit sendiri. Setiap air mata yang jatuh, setiap pintu yang tertutup, setiap kata yang menyakitkan yang harus ia telan, semuanya berubah menjadi ketangguhan yang kini menopang langkahnya. Masalahnya, dunia belum terbiasa dengan perempuan seperti ini. Kebanyakan lebih nyaman dengan mereka yang menunduk, yang menerima segalanya tanpa protes, yang tidak menetapkan batas atau harga diri. Perempuan terpilih tidak sesuai dengan gambaran ini. Ia berbicara ketika memang perlu berbicara. Ia menghadapi apapun yang perlu dihadapi. Dan ia tidak membiarkan dirinya dimanipulasi. Dan itu menakutkan bagi sebagian orang. Ada yang merasa iri bukan karena ia memiliki lebih, tetapi karena ia adalah lebih. Ia tidak mudah ditundukkan. Ia tidak menerima yang lebih rendah dari apa yang pantas ia terima. Ia tidak membiarkan dirinya terjebak dalam hal-hal yang tidak sejalan dengan jiwanya. Kehadirannya mengusik mereka yang hidup dalam kemediokritasan, karena ia menjadi bukti nyata bahwa adalah mungkin untuk menjadi lebih, hidup lebih, dan bermimpi lebih. Namun, orang-orang justru menjauh karena mereka tidak tahu bagaimana bersikap terhadap seseorang yang tidak perlu diselamatkan, yang tidak memohon persetujuan, yang tetap melangkah dengan mantap meskipun segala sesuatu tampak tidak pasti. Bagi banyak orang, kekuatan yang dimiliki perempuan terpilih terasa sebagai beban,
Karena tanpa disadari, hal itu memperlihatkan ketidakamanan mereka sendiri. Mereka tidak tahu bagaimana menghadapi seseorang yang tidak butuh izin untuk menjadi dirinya sendiri. Ia pernah mencoba meredupkan cahayanya agar bisa diterima. Ia pernah pura-pura menjadi lebih tenang, lebih biasa, lebih lunak dari dirinya yang sesungguhnya. Namun, ia sadar, itu hanya membuatnya tidak bahagia. Jiwanya tidak diciptakan untuk dibungkam. Tuhan tidak memberinya kekuatan agar ia bersembunyi, tetapi agar ia dapat menjalankan tujuannya tanpa rasa takut. Kekuatan perempuan terpilih bukanlah kesombongan. Ia tidak ingin menguasai siapapun. Ia hanya menolak untuk dikendalikan. Ia tidak ingin berada di atas orang lain, namun juga tidak menerima untuk ditempatkan di bawah. Kekuatan itu bukan keangkuhan, itu adalah kebutuhan. Sebab jika ia tidak kuat, ia sudah lama hancur oleh luka-luka yang ia lalui. Mereka yang tidak memahami kekuatan ini menghakiminya. Mereka berkata, ia terlalu rumit, terlalu keras kepala, tidak tahu cara diam. Padahal mereka yang benar-benar mengenalnya tahu. Keteguhan itu berasal dari hati yang telah terlalu banyak terluka, hati yang belajar menjaga dirinya sendiri, dan kini tidak lagi sanggup menerima sesuatu yang lebih rendah dari yang pantas ia terima. Jika kamu merasa bahwa kekuatanmu menjauhkanmu dari orang-orang, jangan salahkan dirimu. Mereka yang terganggu oleh cahayamu adalah mereka yang lebih nyaman tinggal dalam kegelapan. Bukan kamu yang berubah, pertumbuhanmu yang membuat beberapa orang tak mampu lagi berjalan bersamamu. Tuhan menjadikanmu kuat untuk sebuah alasan. Ia tahu bahwa perjalananmu akan menuntut ketangguhan dan bahwa kamu akan menghadapi tantangan yang hanya sedikit orang bisa lalui. Kekuatanmu adalah berkat, meskipun tidak semua orang melihatnya seperti itu. Jangan pernah mengecilkan siapa dirimu demi muat di ruang yang tidak diciptakan untukmu. Kamu tidak dilahirkan untuk dihapus, kamu dilahirkan untuk bersinar. Pertumbuhan spiritualmu akan menjauhkanmu dari dunia, dan itu adalah bagian dari rencana. Pada titik tertentu dalam perjalanannya, perempuan terpilih mulai merasakan bahwa hal-hal di sekelilingnya mulai berubah. Orang-orang yang dulu dekat perlahan menjauh. Tempat-tempat yang dulu membawa kebahagiaan kini terasa hampa. Kebiasaan-kebiasaan lama tidak lagi sejalan dengan siapa dirinya yang sedang tumbuh. Apa yang dulu terasa normal, kini terasa terlalu sempit. Perubahan ini bukanlah kebetulan. Semakin dekat ia dengan Tuhan, semakin jauh ia dari dunia. Bukan karena ia menolak orang-orang, tetapi karena jiwanya tidak lagi memperoleh penghidupan dari hal-hal yang sama. Apa yang dulu bermakna, kini kehilangan maknanya. Tuhan sedang membentuk hatinya untuk sesuatu yang lebih besar. Ia mulai menyadari bahwa percakapan tertentu tidak lagi menggugah. Jika dulu ia bisa larut dalam topik-topik dangkal, kini ia merindukan pembicaraan tentang tujuan hidup, tentang iman, tentang hal-hal yang sungguh-sungguh mengubah kehidupan. Namun, tidak semua orang siap untuk perubahan ini. Banyak persahabatan yang perlahan-lahan memudar, bukan karena ia menolak mereka, tetapi karena memang tidak ada lagi keterhubungan. Beberapa orang tidak memahami transformasi ini dan mulai berkata bahwa ia telah berubah terlalu jauh, bahwa ia kini terasa jauh, bahwa ia bukan lagi orang yang sama. Dan kenyataannya memang begitu. Ia memang telah berubah. Perempuan terpilih merasakan bahwa sesuatu dalam dirinya telah terbangun. Ia tidak lagi bisa larut dalam gangguan-gangguan kosong. Ia tidak lagi menemukan kesenangan dalam hal-hal yang dulu membuatnya tertawa. Jiwanya merindukan pertumbuhan. Ia haus akan pengetahuan. Ia ingin selaras dengan apa yang Tuhan siapkan untuknya. Namun,
Pencarian ini membawanya pada jalan yang hanya sedikit orang bersedia tempuh. Beberapa orang menjauh karena mereka tidak memahami. Dalam fase baru ini, ada banyak yang mencoba membuatnya kembali menjadi seperti dirinya yang dulu. Mereka berkata bahwa ia berlebihan, bahwa ia seharusnya lebih santai, bahwa hidup tidak perlu dijalani dengan begitu serius. Namun kini ia tahu, ini adalah momen yang sakral. Tuhan sedang membersihkan hidupnya, menyingkirkan segala hal yang tidak lagi mendukung pertumbuhannya, agar ia dapat bertumbuh lebih tinggi. Pada awalnya, semua ini terasa menyakitkan. Ia bertanya-tanya, apakah aku kehilangan terlalu banyak? Apakah aku sedang menjadi terlalu sendiri? Apakah jalan ini sungguh layak untuk dijalani? Namun, seiring waktu berlalu, ia menyadari bahwa sebenarnya ia tidak kehilangan apapun. Sebaliknya, Tuhan sedang menyediakan ruang untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Menjauh dari hal-hal yang dangkal adalah langkah yang diperlukan bagi siapapun yang ingin bertumbuh secara rohani. Jika ia terus memaksa tinggal di tempat yang sama, dengan orang-orang yang sama, menjalani hidup dengan cara yang sama, maka ia tidak akan pernah sampai kepada apa yang Tuhan siapkan untuknya. Transformasi selalu menuntut pengorbanan, menuntut keberanian untuk melangkah maju, meski belum tahu apa yang menanti di depan. Namun, perpisahan ini bukan berarti harus hidup dalam kesendirian. Tuhan tidak memanggilnya untuk hidup sendirian, tetapi untuk dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar menjadi bagian dari misinya. Beberapa hubungan memang akan larut, karena mereka tidak dibangun di atas dasar yang kokoh. Namun, hubungan-hubungan yang sejati akan tetap tinggal dan justru menjadi lebih kuat. Dunia tidak memahami mereka yang memilih untuk bertumbuh secara rohani. Banyak yang menganggap bahwa iman hanyalah buang-buang waktu, bahwa mencari Tuhan adalah bentuk berlebihan. Tapi perempuan terpilih tahu, hubungannya dengan Tuhan adalah sumber makna dari segala sesuatu. Ia tidak menjauh dari orang-orang karena kesombongan atau karena merasa lebih baik dari yang lain. Ia hanya mengikuti suara hatinya yang terdalam. Jika kamu merasa bahwa kamu sedang kehilangan orang-orang di sekitarmu, jangan khawatir. Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu tanpa sebuah tujuan. Ia menutup pintu-pintu lama untuk membuka yang baru dan lebih baik. Ia menjauhkanmu dari mereka yang bukan bagian dari perjalananmu untuk mendekatkanmu dengan mereka yang benar-benar akan berjalan bersamamu. Transformasi ini mungkin terasa berat untuk saat ini. Namun, semua ini adalah bagian dari perjalanan menuju panggilan besarmu. Namun tak lama lagi, kamu akan melihat bahwa semuanya masuk akal. Tuhan sedang mempersiapkan musim yang baru dalam hidupmu. Ia ingin kamu siap untuk menerimanya. Jangan berpegang pada apa yang sudah tidak lagi bermakna. Jangan takut akan hal-hal yang baru. Perempuan terpilih tidak berjalan mundur. Ia melangkah maju ke arah yang Tuhan tunjukkan. Tuhan mempersiapkannya dalam kesendirian. Pada satu titik dalam perjalanannya, perempuan terpilih akan melewati padang gurun. Bukan gurun secara fisik, tetapi sebuah keadaan jiwa. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa segalanya di sekelilingnya telah berubah. Orang-orang menjauh, kesempatan tampak menghilang, jawaban yang ia cari tak kunjung datang, dan keheningan menjadi begitu menusuk. Ia pun bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Apa yang belum ia pahami adalah bahwa kesendirian ini adalah bagian dari rencana. Tuhan tidak meninggalkannya. Justru sebaliknya, Tuhan telah mengasingkannya untuk bekerja dalam dirinya. Proses pemurnian bagi orang-orang pilihan tidak terjadi di tengah keramaian, tetapi justru dalam keheningan.
Saat tak ada gangguan, saat tak ada tempat untuk lari, disitulah Tuhan membentuk hatinya. Masa diam ini bisa terasa menyakitkan. Perempuan terpilih melihat ke sekeliling dan merasa bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar memahami, tidak ada yang menolong, tidak ada yang melihat apa yang terjadi di dalam dirinya. Namun kenyataannya, Tuhan melihat segalanya. Dan justru di saat inilah Tuhan paling dekat, meski ia tak bisa merasakannya. Padang gurun bukanlah hukuman, tetapi pelatihan. Ia mengajarkan perempuan terpilih untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada keadaan, dan bukan kepada pemahamannya sendiri. Ketika segala sesuatu di sekelilingnya terasa tak pasti, disitulah imannya diuji dan dikuatkan. Ia belajar bahwa ia tidak selalu akan mendapat semua jawaban pada waktu yang ia inginkan. Ia belajar untuk percaya, meski tidak mengerti. Ia belajar untuk bersabar, meski segala sesuatu terasa berhenti. Tuhan bekerja dalam keheningan, sebab transformasi terbesar tidak terjadi secara kasat mata, tetapi dalam kedalaman hati. Kesendirian ini juga membuka luka-luka lama yang perlu disembuhkan. Rasa sakit masa lalu muncul ke permukaan. Ketakutan menjadi jelas, keraguan dan ketidakamanan mulai terlihat. Tidak mudah untuk melihat ke dalam diri dan menghadapi hal-hal yang selama ini ada namun diabaikan. Namun Tuhan melakukan ini karena Ia ingin membebaskannya dari apapun yang masih membelenggunya. Di padang gurun, ia mulai menemukan siapa dirinya yang sesungguhnya. Apa yang dulu terasa begitu penting, kini terlihat tidak lagi perlu. Kekhawatiran yang dulu membuatnya terjaga di malam hari perlahan kehilangan kekuatannya. Tuhan mengajarkannya untuk melihat hidup dengan cara yang baru, untuk menghargai apa yang benar-benar bernilai. Banyak orang menyerah di tengah padang gurun. Mereka mengira telah dilupakan, bahwa tidak ada jalan keluar, bahwa kesendirian ini akan berlangsung selamanya. Namun, perempuan terpilih harus tetap teguh. Padang gurun memiliki akhirnya. Dan ketika ia keluar dari sana, ia akan menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap untuk menjalani segala yang Tuhan telah siapkan baginya. Jika kamu merasa sedang berada dalam masa kesendirian, jangan putus asa. Ini bukan akhir dari perjalananmu, ini hanyalah bagian dari proses persiapanmu. Tuhan sedang membentukmu, mengajarkanmu untuk percaya, untuk menanti, dan untuk bertumbuh. Padang gurun memang tempat yang berat, tetapi juga tempat yang perlu. Mereka yang dipilih Tuhan untuk sesuatu yang besar harus dipersiapkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang telah Ia panggil. Dan ketika masa ini berakhir, kamu akan mengerti bahwa setiap air mata, setiap keheningan, dan setiap doa yang belum terjawab sedang menguatkanmu untuk tujuan besar yang sedang menantimu. Ia tidak pernah benar-benar sendiri. Perempuan terpilih mungkin merasa bahwa ia berjalan sendirian, namun kesendirian ini tidak pernah benar-benar mutlak. Dalam momen-momen tersulit, ketika tak seorang pun tampak memahami luka dan kesedihannya, Tuhan hadir. Ia melihat air matanya, mendengar doanya, dan mengenal setiap ketakutan yang tersembunyi di dalam hatinya. Bahkan ketika keheningan terasa tak tertahankan, Tuhan tetap membimbing setiap langkah perjalanannya. Rasa sakit karena kesepian, karena cinta yang tak terbalas atau kehilangan, mungkin membuatnya meragukan semua itu. Ada hari-hari di mana ia bertanya, apakah Tuhan telah melupakanku? Apakah Ia masih mendengar? Apakah semua ini benar-benar memiliki tujuan? Namun, yang belum ia sadari adalah bahwa justru di dalam keheningan itu, Tuhan sedang bekerja. Tuhan tidak selalu menjawab dengan segera. Seringkali ia membiarkan perempuan terpilih
berjalan di jalan yang tampak kosong, agar ia belajar untuk percaya meski belum memahami, untuk berjalan dalam iman, bukan semata-mata dengan penglihatan. Setiap pintu yang tertutup adalah perlindungan. Setiap orang yang pergi dari hidupnya diambil agar tidak menghalangi pertumbuhannya. Setiap rintangan telah memperkuatnya. Apa yang dulu tampak seperti penolakan, sebenarnya adalah arah baru. Apa yang tampak seperti kesendirian, sebenarnya adalah persiapan Tuhan untuk membuka jalan yang baru. Perempuan terpilih tidak diciptakan untuk menggantungkan hidupnya pada persetujuan dunia. Tuhan ingin ia menemukan rasa aman di dalamnya, agar jati dirinya tidak ditentukan oleh apa yang orang katakan, melainkan oleh apa yang telah Tuhan nyatakan tentang dirinya. Dan keyakinan itu, keyakinan yang dalam dan tidak tergoyahkan, hanya dapat dibentuk dalam masa-masa pengasingan. Jika saja ia bisa melihat semua yang telah Tuhan singkirkan dari jalannya, maka ia akan mengerti bahwa tidak semua orang mampu mengikuti pertumbuhannya. Inilah salah satu alasan terpenting mengapa perempuan terpilih berjalan sendirian. Tidak semua orang mampu mengikuti evolusi jiwanya. Perjalanan seorang perempuan terpilih bukanlah perjalanan yang umum. Ia tidak berjalan lurus, tidak selalu mulus, dan yang terpenting bukan untuk semua orang. Ia tumbuh, dewasa, dan terus melewati berbagai fase kehidupan. Apa yang dulu terasa masuk akal, kini tak lagi mengisi jiwanya. Apa yang dulu cukup, kini terasa hampa. Transformasi yang terus berlangsung ini membuat banyak orang di sekitarnya tertinggal. Bukan karena ia meninggalkan mereka, tetapi karena tidak semua orang siap untuk bertumbuh bersamanya. Seringkali ia merasa perlu meredupkan cahayanya agar bisa tetap berada di ruang yang telah lama ia kenal. Namun, akan datang saat di mana itu tak lagi mungkin, karena cahaya yang telah Tuhan tanamkan dalam dirinya tidak diciptakan untuk disembunyikan. Faktanya, ada orang-orang yang tidak siap berjalan bersama seseorang yang terus berkembang. Beberapa memilih untuk tetap diam di tempat, sementara perempuan terpilih terus naik ke tempat yang lebih tinggi. Dan inilah yang menciptakan jarak. Orang-orang yang dulu dekat, perlahan mulai merasa bahwa mereka tidak lagi sejalan dengan perjalanannya. Ada yang mencoba menahannya, membujuknya untuk kembali ke tempat yang sebenarnya sudah bukan miliknya lagi. Ada pula yang memilih menjauh karena tak mengerti pencariannya akan sesuatu yang lebih besar. Ini memang menyakitkan, tetapi juga diperlukan. Jika semua orang tetap berada di sisinya, mungkin ia tidak akan pernah mencapai semua yang Tuhan telah siapkan. Beberapa hubungan harus dilepaskan agar yang baru bisa datang. Beberapa ikatan perlu diputus agar ia bisa melangkah tanpa beban. Perempuan terpilih perlu menerima bahwa tidak semua orang akan tetap di sisinya, dan itu tidak apa-apa. Mereka yang benar-benar sejalan dengan tujuannya akan selalu menemukan jalan untuk tetap berjalan bersamanya. Dan mereka yang tidak bisa mengikuti langkahnya telah menyelesaikan peran mereka dalam hidupnya. Jika kamu merasa kehilangan orang-orang di sekitarmu, ingatlah, bukan kamu yang menjadi sendirian, tapi mereka yang tak lagi mampu mengikuti langkahmu. Tuhan sedang membawamu ke level yang baru, dan tidak semua orang bisa naik bersamamu. Percayalah, apa yang menantimu jauh lebih besar daripada apa yang tertinggal di belakang. Tujuan dari kesendirian ini, jika hatimu merasa terhubung dengan pesan ini, ketahuilah, Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu. Jangan ragukan prosesnya. Jangan bimbang terhadap panggilanmu. Percaya saja. Pada waktunya, segalanya akan menjadi jelas. Jika pesan ini menyentuh hatimu, bagikan kepada seseorang yang kamu tahu juga sedang dalam perjalanan seperti ini. Dan jangan lupa
untuk berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan pesan-pesan lainnya. Tuhan punya sesuatu yang istimewa untukmu.